Bayangkan kamu sedang berada di ketinggian 3.700 meter. Angin dingin menembus tulang, kabut pekat menutupi seluruh pandangan, dan yang kamu dengar hanyalah detak jantungmu sendiri. Tapi tiba-tiba, di tengah sunyi, terdengar suara gamelan yang samar-samar, seolah datang dari balik kabut. Suara itu semakin jelas, dan kamu mulai mencium aroma melati yang menusuk hidungmu. Kamu melihat bayangan seorang wanita bergaun putih keemasan berjalan pelan di antara kabut. Siapa dia? Dan, kenapa dia memanggil namamu? Konon, di balik keindahan Gunung Rinjani, ada sebuah rahasia besar. Sebuah legenda yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Legenda tentang Dewi Anjani, penguasa gaib yang dipercaya masih menjaga Rinjani sampai hari ini. Benarkah dia nyata? Ataukah ini hanya mitos yang diceritakan turun-temurun? Atau, jangan-jangan, kamu pernah merasakannya sendiri saat mendaki Rinjani? Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan terus mengungkap kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Oke, sekarang siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan membawa kamu ke dunia yang jarang tersentuh manusia. Dunia milik Dewi Anjani. Misteri Dewi Anjani, benarkah sang penjaga Gunung Rinjani masih ada? Bagian 1, Asal-usul Dewi Anjani. Legenda Dewi Anjani sudah dikenal sejak lama, terutama di masyarakat Sasak, Lombok. Konon, Dewi Anjani bukanlah manusia biasa. Ia dipercaya sebagai keturunan bangsa jin yang memiliki kekuatan luar biasa. Ada yang mengaitkannya dengan dunia pewayangan Jawa. Dalam cerita wayang, Anjani adalah nama ibu dari Hanoman, Raja Kera Putih yang sakti. Tapi di Lombok, Anjani bukan sekadar sosok ibu Hanoman. Ia adalah ratu jin yang menguasai seluruh Gunung Rinjani. Menurut kepercayaan, Dewi Anjani dulu adalah seorang putri kerajaan yang memiliki paras cantik luar biasa. Namun karena sebuah peristiwa tragis, ia memilih pergi dari dunia manusia dan memasuki alam gaib. Ia mendaki Gunung Rinjani, bertapa selama ratusan tahun, dan akhirnya berubah menjadi penguasa dimensi lain. Ada kisah yang mengatakan, ketika Dewi Anjani resmi menjadi ratu gaib, langit Rinjani dipenuhi cahaya keemasan. Kabut turun, dan suara gamelan terdengar dari puncak gunung. Sejak saat itu, Gunung Rinjani dianggap sebagai kerajaan gaib yang tak tertandingi. Masyarakat percaya bahwa istana Dewi Anjani berada di dimensi lain yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Mereka yang dipanggil atau yang memiliki tujuan khusus. Istana itu digambarkan sangat megah, terbuat dari emas dan permata, dikelilingi taman bunga yang harum semerbak. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk. Hanya mereka yang mendapat izin dari sang ratu. Bagian 2, Misteri Gunung Rinjani. Gunung Rinjani bukan sekadar gunung biasa. Selain menjadi salah satu gunung tertinggi di Indonesia, gunung ini juga dikenal penuh dengan misteri. Salah satu tempat yang paling mistis adalah Danau Segara Anak. Konon, di danau inilah para jin pengikut Dewi Anjani sering muncul. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat bayangan wanita berjalan di tepi danau, lalu menghilang begitu saja. Ada pula larangan-larangan yang harus dipatuhi pendaki. Jangan pernah berkata kasar, jangan sombong, dan jangan membawa bunga tertentu seperti melati. Karena konon, melati adalah bunga kesukaan Dewi Anjani, dan membawanya bisa dianggap sebagai panggilan tak resmi, yang berakibat fatal. Pendaki juga sering melaporkan kejadian aneh. Mendengar suara gamelan di tengah malam. Bau wangi melati yang muncul tiba-tiba. Ada yang mendengar suara wanita tertawa di tengah hutan. Semuanya menambah keyakinan bahwa legenda ini bukan sekadar cerita. Bagian 3. Cerita pendaki masuk dunia gaib, bagian paling tegang. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang pendaki bernama Andi, nama samaran. Ia mendaki Rinjani bersama 3 orang temannya. Awalnya semua berjalan normal. Cuaca cerah, pemandangan indah. Tapi, malam pertama di kamp Pelawangan, hal aneh mulai terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Andi terbangun karena mendengar suara lembut memanggil namanya. Andi. Andi. Ia mengira itu hanya mimpi. Tapi suara itu terdengar jelas. Andi keluar dari tenda, melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang pekat. Tapi dari kejauhan, ia melihat sosok wanita bergaun putih keemasan berjalan pelan di antara kabut. Wanita itu menoleh, dan tersenyum. Ikut aku, bisiknya.
Andi merasa kakinya melangkah tanpa bisa dikendalikan. Ia terus berjalan, semakin jauh dari tenda. Tiba-tiba, ia berada di sebuah padang rumput hijau yang luas. Padahal seharusnya, di ketinggian itu hanya ada bebatuan dan kabut. Di depannya berdiri istana megah berkilauan emas, dengan gamelan mengalun pelan. Wanita tadi berdiri di depan istana. Wajahnya sangat cantik, matanya bersinar aneh. Selamat datang, kamu dipanggil, Andi. Jika kamu ikut bersamaku, semua yang kamu inginkan akan kuberi. Harta, kekuasaan, bahkan cinta. Andi ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Ia melangkah mendekat. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan keras. Andi! Andi! Itu suara temannya. Seketika semua hilang. Andi sadar, ia sedang berdiri di tepi jurang. Kalau temannya tidak menariknya, ia mungkin sudah jatuh. Sejak hari itu, Andi tidak pernah sama lagi. Setelah turun gunung, ia sakit selama 40 hari. Setiap malam, ia mengigau, memanggil nama yang sama. Anjani. Bagian 4, Ritual dan Persembahan. Bukan rahasia lagi kalau ada orang-orang yang datang ke Rinjani bukan untuk mendaki, tapi untuk tujuan tertentu. Mereka melakukan ritual pemanggilan untuk meminta kekayaan, jabatan, atau pengaruh. Caranya? Dengan membawa sesajen, bunga setaman, kemenyan, dan persembahan lainnya. Mereka percaya, jika Dewi Anjani berkenan, semua permintaan akan dikabulkan. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Tidak jarang, orang yang mendapatkan kekayaan instan harus kehilangan sesuatu, entah itu kesehatan, keturunan, atau bahkan nyawanya sendiri. Bagian 5, Fakta misteri yang tak pernah terungkap. Banyak kasus pendaki hilang di Rinjani yang dikaitkan dengan kerajaan gaib Dewi Anjani. Ada pendaki yang memotret kabut, tapi di hasil foto muncul bayangan wanita berambut panjang. Masyarakat Sasak sampai sekarang masih mengadakan upacara adat untuk menghormati penguasa gaib di Rinjani. Ada cerita tentang istana emas yang hanya bisa dilihat saat matahari terbenam di waktu tertentu. Bagian 6, pertanda jika Dewi Anjani sedang dekat. Menurut kepercayaan masyarakat Sasak, ada tanda-tanda tertentu jika Dewi Anjani sedang hadir di sekitarmu. Tanda-tanda ini sering dialami pendaki, bahkan mereka yang tidak percaya dengan hal mistis. 1. Aroma melati yang muncul tiba-tiba. Banyak pendaki bersaksi, saat mereka mendaki Rinjani, tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang sangat kuat, padahal tidak ada bunga di sekitar. Menurut kepercayaan, melati adalah bunga kesukaan Dewi Anjani. Jika kamu mencium bau ini, artinya kamu sedang berada di dekat wilayah kekuasaannya, atau bahkan dia sedang mengamatimu. 2. Suara gamelan atau nyanyian halus di tengah malam. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara gamelan yang samar-samar di kejauhan. Ada juga yang mendengar nyanyian perempuan dengan suara merdu. Jika kamu mendengarnya, jangan pernah mencari sumber suara itu. Karena konon, suara itu akan membawamu tersesat ke dunia lain. 3. Penampakan kabut berbentuk siluet wanita. Di Rinjani, kabut memang hal biasa. Tapi ada pendaki yang melihat kabut membentuk siluet seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai. Jika kamu melihat ini, jangan tatap terlalu lama. Karena menurut cerita, semakin lama kamu menatap, semakin dekat ia akan mendekatimu. 4. Panggilan nama di tengah sunyi. Banyak korban yang tersesat mengaku mendengar suara memanggil namanya dengan sangat jelas. Seolah orang yang dikenal memanggil. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jika ini terjadi, jangan pernah mengikuti suara itu. Karena bisa jadi itu adalah panggilan dari Dewi Anjani untuk membawamu masuk ke dunianya. 5. Mimpi aneh sebelum mendaki. Ada orang-orang yang bermimpi bertemu wanita cantik berpakaian kerajaan sebelum mendaki Rinjani. Anehnya, saat mendaki, mereka merasa seperti pernah berada di tempat itu sebelumnya. Konon, mimpi itu adalah pertanda kalau mereka sudah dipilih. Jadi, kalau kamu merasakan salah satu dari tanda ini, mungkin saja kamu sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Dewi Anjani. Bagian 7, Penutup. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa membuktikan apakah Dewi Anjani nyata atau hanya legenda. Tapi satu hal yang pasti, Gunung Rinjani menyimpan banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kalau suatu saat kamu mendaki Rinjani, dan tiba-tiba mencium aroma melati di tengah kabut, jangan pernah menoleh. Karena mungkin saja,
Dia sedang berdiri tepat di belakangmu. Percaya atau tidak, itu semua kembali kepada kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya yang lebih mengerikan.